Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan SDM sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester. Perkenalkan, saya Sheila Febrianti, NIM 2210 1050 1980. Dan saya Gita Intan Dahlia dengan NIM 221010 503237. Selamat menonton, guys! Pelatihan SDM merupakan proses jangka pendek yang bertujuan meningkatkan keterampilan teknis karyawan agar dapat menjalankan tugas sesuai standar perusahaan. Sedangkan pengembangan SDM bersifat jangka panjang dengan fokus pada peningkatan kemampuan konseptual, manajerial, dan persiapan karir di masa depan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk karyawan yang kompeten, profesional, serta mampu menghadapi berbagai tantangan organisasi. Beberapa persiapan dalam pengembangan dan pelatihan SDM. Analisis kebutuhan, menilai kekurangan keterampilan agar materi sesuai. Menentukan tujuan yang jelas dan terukur untuk hasil optimal. Memilih instruktur kompeten agar penyampaian efektif. Selanjutnya, sarana dan prasarana, ruangan, alat presentasi, modul, fasilitas. Jadwal pelatihan disusun tanpa mengganggu produktivitas. Evaluasi melalui pretest, posttest, atau umpan balik. Adapun manfaat dari pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan, menambah peluang karir, membangun motivasi dan rasa percaya diri. Sedangkan bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, mengurangi turnover, serta memperkuat citra positif di mata publik. Selanjutnya, ada dua metode dari pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu pertama on-the-job training, itu belajar langsung di tempat kerja, misal coaching, rotasi jabatan, magang, dan penugasan. Dan yang kedua, off-the-job training dengan belajar di luar pekerjaan, misalnya ceramah, role play, studi kasus, simulasi, dan e-learning. Tantangan dalam pelatihan dan pengembangan SDM yaitu ada 1. Biaya terbatas, yaitu perusahaan kecil seringkali merasa kesulitan. 2. Resistensi karyawan, yaitu karyawan enggan ikut karena merasa terbebani. 3. Keterbatasan waktu, yaitu sulit mengatur agar tidak mengganggu operasional. 4. Kurangnya dukungan manajemen, yaitu pelatihan hanya menjadi formalitas. 5. Kesulitan evaluasi, yaitu sulit mengukur efektivitas hasil pelatihan. Strategi pelatihan dan pengembangan SDM. 1. Training Need Analysis, yaitu menentukan kebutuhan yang tepat. 2. Dukungan manajemen, yaitu anggaran dan motivasi dari pimpinan. 3. Program berkelanjutan, yaitu tidak insidental, terencana untuk jangka panjang. 4. Teknologi digital, seperti e-learning, LMS, blended learning. 5. Metode variatif, yaitu gabungan teori, diskusi, studi kasus, praktik. 6. Evaluasi dan feedback, yaitu perbaikan program di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus. Pada kali ini, kami mengambil subjek penelitian dari studi kasus PT Telkom Indonesia. Telkom Indonesia menghadapi tantangan pesatnya perkembangan teknologi digital dan menjawabnya dengan program Digital Talent Development serta pendirian Telkom Corporate University atau Telkom Corpu. Program ini meliputi pelatihan digital skills seperti big data, cloud computing, dan cyber security, onboarding training untuk karyawan baru, serta leadership development untuk calon pemimpin. Pelatihan dilakukan dengan berbagai metode, termasuk bimbingan atasan, rotasi jabatan, dan penugasan khusus. Dampaknya, karyawan lebih adaptif terhadap teknologi, inovasi layanan digital seperti IndiHome dan Telkomsel Digital Services terus berkembang,
loyalitas meningkat, dan produktivitas perusahaan terjaga, sehingga Telkom tetap menjadi salah satu BUMN dengan kinerja terbaik. Maka, kesimpulan studi kasus tersebut adalah, studi kasus Telkom membuktikan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi karyawan sekaligus memperkuat daya saing perusahaan. Langkah seperti apa yang harus dilakukan perusahaan dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan SDM, perusahaan perlu mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Mengidentifikasi gap antara kompetensi yang dimiliki karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, menetapkan tujuan pelatihan. Tujuan spesifik, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, merancang materi dan metode pelatihan. Menentukan apakah pelatihan dilakukan secara kelas, on-the-job training, e-learning, mentoring, atau metode campuran. Keempat, menentukan anggaran dan fasilitas. Menghitung biaya, waktu, dan fasilitas pendukung. Kelima, menunjukkan instruktur atau trainer yang kompeten. Pertanyaannya, apakah pelatihan digital saat ini sudah menjadi kebutuhan wajib bagi semua perusahaan, bukan hanya Telkom? Jelaskan dengan sudut pandang Anda. Ya, pelatihan digital saat ini sudah menjadi kebutuhan wajib bagi hampir semua perusahaan, tidak hanya Telkom. Hal ini karena transformasi digital terjadi di berbagai industri, proses kerja semakin bergantung pada sistem dan aplikasi, serta pemahaman teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja karyawan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Telkom memastikan bahwa kompetensi yang dikembangkan melalui Telkom Corp U tetap relevan dengan kebutuhan industri digital yang terus berubah? Telkom memastikan kompetensi yang dikembangkan melalui Telkom Corporate University atau Telkom Corp U tetap relevan dengan kebutuhan industri digital yang terus berubah melalui beberapa cara utama. 1. Pemetaan kompetensi berbasis strategi bisnis. Program Corp U disusun berdasarkan arah transformasi Telkom, digital telco, cloud, data center, AI, dan cybersecurity, sehingga kompetensi yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan bisnis dan industri. 2. Update kurikulum secara berkala. Kurikulum pelatihan dievaluasi dan diperbarui mengikuti perkembangan teknologi digital, tren industri, serta standar global, misalnya sertifikasi IT dan digital. 3. Kolaborasi dengan mitra eksternal. Telkom bekerja sama dengan perusahaan teknologi, vendor global, universitas, dan lembaga sertifikasi agar materi pembelajaran sesuai praktek industri terkini. Intinya, Telkom Corp U menjaga relevansi kompetensi dengan menyelaraskan pelatihan, strategi bisnis, dan tren industri digital secara berkelanjutan. Pertanyaan terakhir. Hambatan apa yang sering muncul dan bagaimana cara menangani hambatan tersebut dalam program pelatihan sumber daya manusia? Hambatan yang sering muncul antara lain, 1. Kurangnya motivasi karyawan. Solusinya, berikan penjelasan manfaat, reward, atau contoh keberhasilan agar karyawan lebih antusias. 2. Waktu pelatihan mengganggu pekerjaan. Solusinya, jadwalkan pelatihan pada waktu yang tidak sibuk, gunakan sistem shift, atau gunakan metode e-learning. 3. Keterbatasan anggaran perusahaan. Solusinya, pilih pelatihan internal, e-learning, atau kolaborasi dengan lembaga lain yang lebih murah. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, program pelatihan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, pelatihan dan pengembangan SDM penting untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan mendukung tujuan organisasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti biaya, resistensi, dan kurangnya dukungan manajemen, oleh karena itu, dengan strategi yang tepat mulai dari analisis kebutuhan, program berkelanjutan, hingga evaluasi terukur, akan membantu perusahaan menciptakan SDM yang kompeten, produktif, dan adaptif dalam jangka panjang. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat ya.